Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Al-an nadkhul ila ismillahi al-hakam atau al-hakim, as-sahih al-hakim. Ismun as-sabi alladhi sanadrusuha. Baik, yuqal huna al-hakamu huwa min asma'illahil husna wa huwa min siyaghil mubalaghah wa ma'nahu alladzi lahul hukm wahdah. Hakam adalah di antara nama-nama Allah Ta'ala yang baik, dan dia adalah bentuk yang mubalaghah, ya, sigah mubalaghah, ya. Maksudnya bentuk yang memiliki makna yang dalam. Wa ma'nahu alladzi lahu hukmu wahdah, yang mana ia memiliki hukum sendiri, ya, maksudnya hukum-hukum di dunia ini sebenarnya semuanya sudah diatur oleh Allah Ta'ala, ya, dan hukum yang paling benar adalah hukum Allah. Bahkan dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bighairillah, ya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala maka dia kafir. Walladzi yahkumu ma, dan yang yahkum memberikan hukum sesuatu, ya, begitu ya, yahkumu ma. Qala al-Imam Ibnul Al-Hasar, kalau salah ya, Ibnul Hasar, wa qad tadamman hadzal ism yakni al-hakam jami'u sifatil ula wal asma'il husna. Berkata Imam Ibnul Hasar, telah meliputi nama Allah ini yakni al-hakam seluruh sifat-sifat yang tinggi, wal asmaul husna, dan nama-nama yang mulia. La yakunu hukman illa sami'an basiran aliman khabiran, hakaman, ya. La yakunu hakaman, yang mana tidak akan mungkin, ya, Allah Ta'ala menjadi hakam, yang menjadi zat yang memberikan hukum, kecuali sami'an basiran aliman khabiran, kecuali Allah Ta'ala maha sami', ya, mendengar, basir melihat, alim mengetahui, khabir juga mengetahui. Ila ghairi dzalika fa huwa subhanahu hakam bainal ibadi fid dunya wal akhirah. Dan selain sifat-sifat tersebut, dan dia Allah Ta'ala wa fa huwa subhana al-hakam, ya, yang menentukan hukum bainal ibad, di antara hamba-hambanya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, fil zahir wal batin, secara nampak dan lahiriah. Wa fima syara'a min syar'ihi, dan di antara yang disyariatkan dari syariat-syariatnya, wa hakama min hukmihi, dan yang ia jadikan sebuah hukum dari hukumnya, wa qadayahu ala khalqihi qawlan, ya, dan perkara-perkara atas makhluknya, qaulan wa fi'lan, baik itu secara perkataan dan perbuatan. Walaysa dzalika li ghayrillahi ta'ala, dan tidaklah itu kecuali Allah Ta'ala. Nah, jadi seluruh apa-apa yang diatur dalam Islam ini sebenarnya itu datangnya dari Allah Ta'ala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika qala wa qawluhu al-haq, dan karena itulah Allah Ta'ala qala, ya, Allah Ta'ala berfirman, wa qawluhul haq, dan firmannya itu benar. Lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ya, lahul hamd, Allah yang memiliki segala bentuk pujian, fil ula wal akhirah, ya, di dunia dan di akhirat, wa lahul hukmu, dan ia juga memiliki hukum, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Wa qala alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir falam yazal hakiman qabla an yahkum, dan Allah Ta'ala senantiasa menjadi hakim qabla an yahkum, ya, walaupun Allah Ta'ala belum memberikan hukum, ya, qabla, sebelum Allah memberikan hukum, mala yang bagi dzalika li ghairi, dan itu tidak berhak bagi selain Allah. Taib, ya, intinya di sini Allah Ta'ala adalah yang menentukan hukum dari awal sampai akhir, sebelum dan sesudah
ya, suatu perkara. Kemudian makna Ismillahil Hakim inda dirasatina lima'ani al-fadhil hakam al-hakim al-hakim fa'indana ma'nayan. Nah, jadi setelah mendapat kata-kata al-hakam, hakim, hakim, maka di sini ada dua makna. Makna ula, makna lugawi, adalah makna secara bahasa. Al-hakam dzul hikmah, ya. Hakam itu yang memiliki hikmah, ya. Sedangkan al-hakim bermakna al-hakim awil qadi, ya, adalah qadi, ya, seorang hakim, penentu keputusan, yaitu namanya hakim. Nah, jadi yang pertama tadi hakam maknanya adalah dzul hikmah, yang memiliki kebijaksanaan, ya, atau hikmah. Wan hakam, kalau hakim qadi, ya, hakim, pengadil. Al-hakam wal hikmah, wal hakam al-alim wasahibun hikmah, ya. Al-hakam fil lugha min sighil mubalaghah, sedangkan al-hakam secara bahasa dia berasal dari bentuk kata yang memiliki makna yang dalam. Isim fa'il hakim, isim fa'ilnya hakim. Al-hakam sigha mubalaghah, wa kama ta'lamuna hina ma ya'ti al-ism bi sighatil mubalaghah fa hadha ya'ni mubalaghatun kamman au nau. Nah, yang mana kalau isim datang dengan sigah mubalaghah, maka ini bermakna, ya, kamman wa nau'an, ya, bermakna sempurna, ya, keseluruhan, wa nau'an, dan meliputi seluruh jenis, yakni miliar, ya, yang yakni jumlahnya miliar. Hukmu minallah azza wa jalla adlun, ya, maksudnya miliaran hukum dari Allah Ta'ala itu adil, ya, tidak ada sedikit kesalahan pun. Ini bentuk makna dari mubalaghah. Wa fi akbari qadiyatil hukum adilun kamman aw naw'an, dan perkara yang paling besar, ya, dan perkara hukum yang paling besar, adilun kamman wa naw'an, yang adil secara jumlah dan jenisnya, dan atau bentuknya. Al-hakim ismun fa'il sigatul mubalaghah, hakam huwa alladhi yahkumu wa yufassil wa yaqdi fi sa'iril umur. Al-fi'il hakama yahkumu hukman, wal hukum wal hakam al-ilmu wal fiqhu, ya, sedangkan hukum itu adalah ilmu dan fikih, ya. Maksudnya apa? Orang kalau mau menjatuhkan vonis atau mau menentukan sebuah hukum, orang itu harus mengetahui dan paham dari perkara tersebut, ya. Sedangkan kalau Allah Ta'ala tidak usah ditanya lagi, Allah Ta'ala sumbernya ilmu, ya, sumbernya hukum, sumber segala-galanya, ya. Bahkan, ya, sebelum langit dan bumi ini diciptakan, ya, Allah sudah ada. Makanya tidak salah bahwasanya Allah itu dikatakan al-khaliq. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Kemudian al-hukmu al-ilmu wal fiqhu. Allah azza wa jalla a'tal hakam liman la yuhibbu, a'tahu lil faun wa a'tahu liman yuhibbu, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla memberikan hukum, ya, memberikan sebuah ketentuan, aturan bagi siapa yang ia tidak sukai. A'tahu li Fir'aun, seperti Allah Ta'ala memberikan kepada Fir'aun, wa a'tahu liman yuhib, dan Allah Ta'ala juga memberikan hukum itu kepada orang yang ia cintai, seperti Sayyidina Sulaiman, Nabi Sulaiman. Atahullah al-mulk, yang mana Allah Ta'ala memberikan kepadanya kerajaan, ya. A'tal mal liman la yuhib, memberikan harta kepada yang ia tidak sukai. A'tahu li Qarun, ya, Allah Ta'ala berikan kepada Qarun. A'tahu liman yuhib li Sayyidina Utsman, kemudian Allah Ta'ala juga memberikan harta tersebut kepada orang yang Allah Ta'ala cintai, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
li Sayyidina Abdurrahman bin Auf, begitu juga kepada Abdurrahman bin Auf ya. Maksudnya di sini Allah Ta'ala ya. Jadi al-hakam, hukum, di sini terdapat satu makna ya. Apa tadi? Al-hikmah, kebijaksanaan. Ketika Allah Ta'ala memberikan harta kepada Fir'aun, ini suatu kebijaksanaan kepada Allah Ta'ala supaya apa? Supaya memberikan kekuasaan kepada Fir'aun, bukan harta ya. Di sini seorang harus bisa mencerna ya hikmah ya tentang kebijaksanaan Allah. Tapi kalau hikmah biasa kita artikan pembelajaran ya. Bagaimana Allah Ta'ala ingin menunjukkan kekuasaannya ya, bahwasanya ya, ada orang-orang kafir yang diberikan kekuasaan, akan tetapi dengan kekuasaannya tersebut dia malah menjadi tagut ya. Menjadi apa? Menjadi tagut, bukan kafir lagi, tagut. Dia mengaku sebagai Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, begitu juga dengan harta. Ada orang yang diberikan harta. Ketika dia diberikan harta, dia anggap dia sendiri yang mengusahakannya. Padahal kalau kita lihat ceritanya Qarun, pada awalnya Qarun itu miskin. Kemudian Nabi Musa mendoakan kepada dia ya supaya dia menjadi seorang yang pandai dalam membuat dan mengolah emas. Sampai-sampai ya dalam cerita saking banyaknya emasnya Qarun, itu yang megang kuncinya saja harus dipikul sampai puluhan orang ya, kuncinya saja, belum emasnya, kunci gudangnya ya kan. Tetapi di akhir hayatnya dia juga seperti Fir'aun ya, togut. Kemudian Allah tenggelamkan dia bersama hartanya ya. Artinya di sini bentuk kebijaksanaan Allah supaya apa? Supaya kita yang hidup di sekarang ini bisa mengambil ibrah ya. Nah kalau di bahasa Arab hikmah, ibrah ya, ibrah itu pembelajaran dari kisah, kemudian pembelajaran dari tadabbur, itu namanya ibrah. Tapi kalau di orang Indonesia kebanyakan nyebutnya hikmah ya, walaupun memang dalam bahasa Arab juga hikmah diartikan ibrah ya, tapi penggunaan hikmah itu kebijaksanaan lebih banyak. Baik, seperti itu ya. Kemudian makna tsani al-makna al-ilahi, al-hakam huwa alladhi ilaihi al-hukm wa aslul hukm man'ul fasad. Al-hakam dia adalah yang kepadanya yang kepadanya itu hukum, wa aslul hukum, dan dasar dari hukum atau asal sebuah hukum. Man'ul fasad ya, asal sebuah hukum adalah mencegah keburukan, wa syara'illahi ta'ala kulluha lil istislah, dan syariat Allah Ta'ala seluruhnya itulah untuk kebaikan ya, kebaikan hamba-hambanya. Jadi di sini makna hukum, makna hakam yang kedua adalah al-hukum ya, alladzi ilaihil hukum, yang mana disandarkan kepadanya hukum, artinya asal dari hukum tersebut. Fala hukma ya, fala hukma a'dalu minhu wa la qailun astaq minhu. Tidak ada hukum yang lebih adil dari hukumnya Allah, dan tidak ada perkataan yang lebih benar minhu dari perkataan Allah. Disebutkan innal hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali ya hukum milik Allah. Maka bagaimana dengan keadaan kita sekarang yang berhukum dengan negara Indonesia, demokrasi yang tidak berasaskan hukum Islam ya. Dari satu sisi hukum ini dikatakan hukum togut ya, hukum togut, betul, karena ini berselisih dengan hukum Allah ya. Tapi di satu sisi juga kita tidak hidup di zaman kekhalifahan. Nah di sini apakah kita berdosa ketika mengikuti hukum yang menyelisih hukum Allah Ta'ala ya, sebagai rakyat dan tidak memiliki kekuatan untuk mengubah kemungkaran ini ya. Maka ketika kita berhukum dengan hukum Allah ini tidak membebankan kita ya, tapi harus ada dalam hati kita meyakini bahwa hukum Allah lah yang benar,
Adapun hukum-hukum negara ya yang istilahnya bertolak belakang dengan hukum Islam, kita harus meyakini adalah hukum yang salah, yang seharusnya kita tegakkan adalah hukum Allah Ta'ala dengan cara yang benar ya. Wa fi ma syara'a min syar'ihi wa hakama min hukmihi wa qadayahu ala khalqihi qawlan al-qada' syar'i wa fi'lan al-kauni wa laysa dzalika li ghayrillahi ta'ala. Ya, dan pada apa-apa yang disyariatkan Allah Ta'ala dari syariat-syariatnya dan hukum dari hukum-hukumnya, dan perkara-perkaranya Allah Ta'ala kepada makhluknya secara perkataan al-qada asy-syar'i yang dalam kurung ini ya, ini namanya ketentuan yang sudah syar'i, wa fi'lan al-kauni dan secara perbuatan ya, yakni al-qada al-kauni, wa laysa dzalika li ghayrillahi ta'ala, dan semua itu tidaklah kecuali milik Allah Ta'ala. Al-hukum ablaq minan hakim la yastahiqu, kata hakam itu lebih dalam maknanya dibandingkan kata hakim. La yastahiqu atasmiyah bi hakamin illa man yahkum bil haq, karena tidak dibenarkan menggunakan nama hakam kecuali yang bisa berhukum dengan hukum yang benar ya, dan selalu benar gitu ya. Makanya katanya Allah Ta'ala dikatakan al-hakam ya, atau al-hakim. Kalau yang menjadi hakim, pengadil, hakim ya, isim fa'il. Fal hakim qad isama bihi man yahkum bi ghairil haq ya, dan hakim terkadang disebutkan atau dinamakan kepada yang berhukum dengan tidak benar. Jadi kadang-kadang dia mengadili seseorang, akan tetapi kadang tidak tepat ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah sebaik-baik hakim. Al-hakim muhkimun lil asya'i mutqin laha, sedangkan al-hakim adalah yang memberikan hukum kepada sesuatu yang ia mutkin ya, yang dia ahli di situ. Alladzi yadkhul tadbirihi khalal wala zalal, yang tidak masuk dalam aturannya al-khalal itu kayak keraguan-raguan ya, wala zalal ya, wala zalal, dan juga banyak berpikir ya. Sunullah alladzi atqana kulla syai', ciptaan Allah Ta'ala yang atqana kulla syai', yang sangat detail ya terhadap segala sesuatu. Hakimun fima qada baina ibadihi fi qadayahu alladzi la yaqulu wa la yaf'alu illa as-shawab alladzi yad'u asya' fi mahaliha bi hikmatihi wa 'adlihi. Hakimun, Allah Ta'ala yang maha menghakimi terhadap perkara-perkara antara yang ada di antara hambanya. Alladzi la yaqulu wa la yaf'alu illa as-shawab, yang tidak berkata dan melakukan sesuatu kecuali kebenaran. Baik. Ya, qala Ibnu al-Hasar, qala Ibnu Jarir fi tafsir qala ta'ala afa ghairallahi abtaghi hakaman, surat al-An'am. Qul falaysa li an ata'adda hukmahu wa atajawazahu li'annahu la hukmu a'dal minhu wa la qa'il asdaq minhu. Ya, di sini afa ghairallahi abtaghi hakaman, maksudnya di sini adalah ayat yang menunjukkan taati ya. Wa tajawazahu ya, li'annahu la hukmu a'dal minhu ya, maksudnya tidaklah aku menyepelekan ya, hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, li'annahu la hukmu a'dal minhu, dikarenakan tidak ada hukum yang lebih adil dari hukumnya, wa la qa'il asdaq
minhu, dan tidak ada perkataan yang lebih benar dari perkataan Allah. Taib, di sini banyak ya perkataan ulama. Kita selesaikan sedikit. Kemudian kita ambil aja perkataannya Ibnu Katsir. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ay amma huwa ahkamul hakimin alladzi la yajuzu wa la yadlimu ahadan. Ya, maksudnya ahkamul hakimin, dia yang tidak mungkin dan tidak akan menzolimi satu orang pun ya, atau satu makhluk pun. Jadi hukum Allah itu sangat-sangat adil, tidak mungkin dengan hukum Allah tidak tercapai yang namanya keadilan ya. Bahkan hewan pun akan bahagia, akan senang ketika berhukum dengan hukum Allah Ta'ala ya. Coba baca kisahnya Umar bin Abdul Aziz ya. Bahkan serigala yang biasanya makan apa ya, jangankan hewan, manusia aja dimakan sama serigala ya. Ini jalan dengan kambing gembalaan ya, jalan dengan kambing gembalaan. Dia tidak makan kambing gembalaan tersebut. Kenapa ya? Karena untuk serigala sendiri ada jatah makannya. Itu di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian makna hukum wa makna al-hakam wa huwa alladhi ilaihi al-hukum wa asal hukum man'ul fasad wa syara'ilillah ta'ala kunha istislah lil ibad. Rata-rata perkataannya sudah disebutkan ya. Jadi ini asalnya dari Al-Harimi, tafsir yang terkenal juga ya. Huwa alladhi ilaihi al-hukum, yang mana disandarkan kepadanya hukum. Asal hukum, dasar dari hukum adalah man'ul fasad, mencegah keburukan. Syara'illah ta'ala kula istislahil ibad, dan syariat-syariat Allah Ta'ala seluruhnya adalah kebaikan untuk hamba-hamba. Taib, insyaallah nadkhul fil asbil qadim ilal adillah. Naktafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.